Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASJ Channel. Semoga kalian semuanya sehat sehingga bisa mengikuti apa yang saya sampaikan ini. Di ASJ Channel itu ada matematika wajib, matematika minat untuk SMA kelas 10, 11, dan 12. Juga ada matematika kurikulum merdeka. Dan juga ada TPS, tes potensi skolastik, matematika SMP, dan motivasi serta dakwah. Ikuti terus ASJ Channel ya, subscribe, like, dan share. Nah, pagi ini saya akan membahas tentang barisan geometri ya. Bagian yang kedua ya. Sebelum itu saya sampaikan kalimat motivasi, kalimat hikmah yang bisa kita ambil hikmahnya untuk kita pakai dalam kehidupan di dunia ini. Bahwa Allah itu kalau mau menolong kita pasti semua urusan kita itu pasti beres ya. Pasti beres. Sesuatu yang nampaknya tidak mungkin, bahkan mustahil ya. Tapi kalau Allah mau, pasti terjadi, pasti terjadi. Salah satu contohnya begini. Untuk melanggengkan kekuasaannya ya. Fir'aun itu waktu itu punya kebijakan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Kenapa begitu? Karena kalau anak laki-laki lahir itu dibiarkan, nanti ada di antara mereka yang akan memusuhi Fir'aun dan akan menggantikan Fir'aun. Lalu ternyata waktu itu Nabi Musa itu lahir ya. Dan Nabi Musa adalah bayi laki-laki pastinya itu. Nah, untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kebijakan Fir'aun tadi itu bahwa setiap bayi laki-laki lahir itu akan dibunuh, maka ibunya Musa itu berpikir keras, lalu diilhami oleh Allah, diberi ilham oleh Allah agar apa? Agar Nabi Musa itu dimasukkan ke suatu tempat dan dihanyutkan ke sungai Nil waktu itu. Lalu dihanyutkan, adiknya Musa, saudaranya Musa, saudara perempuannya mengikuti dari jauh, melihat Nabi Musa, suatu tempat yang ada Nabi Musa di dalamnya itu, bayi Musa di dalamnya itu hanyutnya kemana? Ternyata takdirnya Allah, tempat itu yang dihanyutkan tadi, yang berisi Musa tadi itu hanyut ke tempatnya Fir'aun ya, ke tempatnya Fir'aun. Lalu oleh keluarganya Fir'aun diselamatkan, diambil ya toh. Bahkan bayi Musa tadi itu bukannya dibunuh, malah disayang oleh apa? Oleh keluarganya Fir'aun. Dan hebatnya lagi takdirnya Allah itu, setiap perempuan yang dicalonkan untuk menyusui Musa, bayi Musa, maka bayi tadi tidak ada yang tidak mau sama sekali. Lalu setelah ibu kandungnya Musa yang maju untuk menyusui Musa, ternyata bayi Musa itu mau. Maka jadilah Musa dan ibu kandungnya berkumpul lagi ya. Jadi keputusan Fir'aun tadi bahwa bayi laki-laki akan dibunuh ternyata tidak berlaku untuk Musa, dan benar nanti suatu saat Fir'aun itu kalah dengan Nabi Musa, Itu artinya Allah apa? Kalau Allah menolong kita, segala sesuatu yang tidak mungkin itu tidak bisa ya. Pasti apa? Pasti pertolongan Allah itu pasti datang. Kalau pertolongan Allah pasti datang, maka tidak ada yang bisa menghalangi kita. Tidak ada yang menghalangi kita. Maka teruslah berusaha, teruslah minta tolong kepada Allah. Jangan pernah putus asa. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang hikmah itu. Semoga bisa menginspirasi kita agar terus bersemangat gitu ya. Baik, barisan geometri itu di pertemuan yang pertama kita sudah punya teori seperti berikut ini ya.
Nah, itu perhatikan itu teorinya, ya. Itu kita lihat teorinya. Rumus umum suku ke n barisan geometri adalah itu. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Di mana UN itu suku ke N, A-nya suku pertama, R-nya rasio, ya. R-nya rasio. Lalu yang ini juga di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah kita sampaikan, R sama dengan U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2. Nah, ini UN-nya R pangkat N-1 seperti yang barusan, ya. Baik, contohnya adalah jika K plus 3, ini K plus 3, 3K plus 1, 7K min 3 membentuk barisan geometri, hitunglah nilai K yang memenuhi. Yang A. Pertanyaan B, suku kelima barisan tersebut. Maka untuk mencari K, kita bisa pakai rumus ini. U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Berarti U2-nya ini 3K plus 1 dibagi U1-nya. K plus 3 sama dengan U3-nya ini. 7K min 3 dibagi U2-nya. 3K plus 1. Ya. Ini tinggal dikalikan ke sana. 3K kali 3K 9K kuadrat, ya. Kalau kita pelan-pelan 3K kali 1 3K, ya. Plus ini 1 kali 3K 3K plus 1 kali 1 1 sama dengan berapa ini? K kali 7K 7K kuadrat, K kali min 3 min 3K, ya. 3 kali 7K 21K, 3 kali min 3 min 9, min 9. Tinggal ini dipindah ke sana semua, ya. 9K kuadrat dikurangi 7K kuadrat berapa? 2, ya, 2K kuadrat. Nah, ini 2K kuadrat. 3K tambah 3K 6K. Diingat-ingat, ya, ini 6K. Min 3 tambah 21 18K. Pindah ke sana. Min 18K ditambah 6K min 12K, ya. Paham? Ya. 1 ditambah 9 nih, min 9 pindah ke sana kan jadi plus 9. 1 tambah 9 10 sama dengan 0. Agar ini menjadi 2, ya, agar ini menjadi 2, maka semuanya kita bagi dengan 2. Jadi berapa itu? K kuadrat, ya. K kuadrat min 12, min 6K. Kenapa kok min 6K? Ini min 12K dibagi 2, min 6K. 10 bagi 2 5, ya, 5 sama dengan 0, ya. Maka ini kalau difaktorkan jadi K min 1 kali K min 5 sama dengan 0. Pemfaktoran seperti ini sudah sering kita lakukan sehingga pasti tidak ada masalah, ya. Maka dari sini K nya 1, dari sini K nya 5, ya. Kalau K-nya 1 seperti ini langsung masuk ke sini aja. Kan ditanya yang B apa? Suku ke-5, ya, suku ke-5. Berarti tinggal dibuat gini aja yang B, ya. Ini yang A sudah. K tadi ditanya berarti 1 atau 5 jawabnya. Oke, ya, yang B sekarang. Ini A sudah, K-nya ketemu. Kalau K-nya 1, barisan aritmatikanya jadi berapa? 1 masuk sini. 1 tambah 3, tulis saja, ya, 1 tambah 3 koma berapa? 3 kali 1 plus 1 koma 7 kali 1 min 3. Barisan geometri, ya. Berapa barisan geometrinya? 1 tambah 3 4, 3 tambah 1 4, 7 kali 1 7 kurang 3 4, 4 bagi 4 berapa? 1, 4 bagi 4 1, berarti terus ini 4, ini 4. Ini suku ke-5 berarti U5 nya 4 kalau K nya 1.
Sekarang kalau K-nya satunya, yang K-nya berapa? 5 ya. Berarti barisan geometrinya berapa? Langsung masuk ya, 5 ke sini. 5 tambah 3 berapa? 8 ya. 5 masuk sini, 5 kali 3 15, tambah 1 16. Oke, pandai. Terus 5 masuk sini, 7 kali 5 35, kurangi 3 32. Nah, dan seterusnya. 16 bagi 8 berapa? 2. 32 bagi 16 2. Berarti ini ke sana kali 2, ini ke sana kali 2, ini ke sana kali 2 berapa? 64. Kali 2 lagi 128. Ini adalah U5 ya. Berarti U5-nya 128. Paham ya? Jadi kalau K-nya 1, U5-nya 4. Kalau K-nya 5, U5-nya 128. Oke ya, itu contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang barisan geometri ya, bagian yang kedua. Sebelum saya lanjutkan contohnya, seperti biasanya saya ingatkan lagi bahwa di setiap konten ASC Channel itu selalu ada deskripsi. Kalau kalian buka deskripsi itu, maka di situ ada link materi yang bisa dibuka. Kalau kita klik, maka akan muncul materi yang sedang dibahas ya, yang sedang dibahas. Bentuknya PDF, itu bisa di-downloadnya. Sehingga kalau kalian mengikuti ASC Channel ini, menyimak ASC Channel, kalian tidak perlu nyatet ya, tidak perlu nyatet. Sudah ada materi lengkapnya. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Sepotong kawat dipotong menjadi 5 bagian sehingga setiap potongnya membentuk barisan geometri. Dari kalimat itu menunjukkan apa? Barisan geometri. BG ini barisan geometri ya. N-nya 5. Dari mana N5 ini? Kalimat tadi dipotong menjadi 5 bagian ya. Oke ya. Lalu kalimat berikutnya, jika panjang potongan kawat yang paling pendek adalah 4, itu berarti suku pertama ya. A sama dengan 4 ya. Lalu yang terpanjang adalah 64, itu berarti UN ya. UN berarti U5. Kenapa U5? Karena N-nya 5 ini. Ya. Sama dengan berapa? 64. Sekarang maka hitunglah panjang potongan kawat yang kedua. Berarti U2 sama dengan berapa? Maka ini sebetulnya nggak sulit, cuman bentuknya cerita begitu aja ya. Ini sampai batuk-batuk, sampai saking semangatnya. Oke, sekarang ini rumus yang dipakai berarti tetap ini UN sama dengan AR pangkat N-1. Ini rumusnya ya. Berarti U5, N-nya 5 ya dari sini. Terus A-nya 4, langsung masukkan di sini 4. R-nya belum tahu, R. N-nya tadi 5 kurangi 1. Paham ya? UN-nya berapa tadi? 64. Maka ini semua saya bagi 4, saya bagi 4. Ini kalau dibagi 4 kan hilang ya. Jadi berapa? R pangkat 4. 64 bagi 4 berapa? 16. 16 itu kalau ditulis ini R, sorry ya, R. 16 itu 2 pangkat 4, betul nggak? Betul ya toh. Sama nggak pangkatnya ini? Sama. Berarti ini sama dengan ini. Sehingga kita punya R sama dengan 2 ya. Yang ditanya U2. U2 itu kan langsung aja AR gitu ya. A-nya berapa? 4. R-nya 2. Berarti 8. Sudah selesai. Berarti panjang potongan kawat yang kedua adalah 8. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang barisan geometri. Jangan lupa tadi itu kalimat hikmahnya bahwa apa? Kalau Allah menolong kita, maka semua urusan kita pasti beres. Maka terus berusaha, terus berdoa agar kita ditolong oleh Allah.
dan agar masa depan kalian itu menjadi hebat, ya toh. Oke, di paling belakang nanti itu juga ada soal yang bisa kalian coba, kalian latih. Beberapa soal dicoba saja, jangan takut salah ya. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Jadi nyoba terus dan coba. Kalau ingin bertanya, ingin berdiskusi, di paling belakang ada nomor WA pribadi yang bisa dihubungi. Yang serius ingin bertanya, serius berdiskusi, pasti dilayani. Oke ya. Sekarang contoh ketiga, ini juga soal cerita. Selama 5 tahun berturut-turut jumlah penduduk kota A berbentuk barisan geometri. Dari situ berarti kita punya barisan geometri dengan N5 ya. Dari mana kalimat N5 ini? Dari kalimat 5 tahun berturut-turut ya. Pada tahun kelima berarti U5 ya. Jumlah penduduknya 16 juta ya, 16 juta. UN U5. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun pertama dan tahun ketiga itu berarti U1 ditambah U3. Ini dari kalimat ini, jumlah tahun pertama dan tahun ketiga. Berapa itu? 5 juta ya. 5 juta ya, 5 JT ya. Tentukan jumlah penduduk pada kota A pada tahun keempat. Jadi U4 sama dengan berapa? Ini mirip dengan contoh yang kedua tadi, cuman apa ini agak menjadi agak susah karena ini yang diketahui. Kalau tadi kan suku pertama saja, begini yang diketahui. Itu lebih mudah. Kalau ini nanti barangkali agak lebih sulit ya. Coba kita lihat. Tadi rumusnya tetap UN sama dengan AR pangkat N-1. Berarti U4 sama dengan AR U5 ya, sorry. U5 sama dengan AR pangkat 4. Agak salah tadi karena apa? Waktu mau nulis ini otak saya sudah sampai sini gitu. Jadi otaknya terlalu cepat. Ciri-ciri orang cerdas seperti itu. Oke ya. U5 sama dengan AR pangkat 4, tahu ya? Berapa U5-nya? 16. Ini yang diketahui pertama. Yang diketahui berikutnya itu U1 ditambah U3 sama dengan berapa? 5. U1 apa? A ya. U3 AR pangkat 2 ya. Sama dengan 5. Tahu? AR pangkat 2 ini 3 kurangi 1. 3 kurangi 1. Ini rumus ini 3 kurangi 1. Terus ini kalau saya ubah begini, A itu 16 per R pangkat 4, paham? Paham ya? Ini kita beri nama persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Sekarang 1 persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Ini dibaca apa? Persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2 gitu ya, enggak apa-apa ya. Biar cepat gitu. Berarti jadi apa? Ini A diganti ini 16 per R pangkat 4 plus, kalau kalimatnya gini, 1 persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2, berarti persamaan 2 yang diubah gitu ya, yang diganti. Terus ini A nya diganti itu berapa? 16 per R pangkat 4 kali R kuadrat. R kuadrat dari mana ini lihat? Ya, sama dengan 5 ya. Ini kalikan R pangkat 4 semua, kenapa? Agar ini hilang gitu ya. Jadi ini hilang, tinggal apa itu? 16 plus ini hilang, tinggal apa? 16 R kuadrat, paham? Oke, 16 R kuadrat sama dengan 5R pangkat 4. Bisa dipindah ke sana semua, ini tulis berapa? 5R pangkat 4 min ini ke sana 16 R kuadrat, ini ke sana min 16 sama dengan 0. Tinggal kita faktorkan ya. Berapa faktornya? 5R kuadrat kali R kuadrat sama dengan 0. Di sini min 4, di sini plus 4. Bisa gini.
Nih 4 kali min 4 kan min 16. Coba kita cek. Min 4 kali 5 min 20 R kuadrat. 4 kali R kuadrat 4 R kuadrat. Min 20 ditambah 4 berapa? Min 16 pas ya toh. Dari sini berarti R kuadratnya minus 4/5. Ini nggak mungkin. Kenapa? Karena R kuadrat negatif nggak mungkin. R kuadrat pasti positif. Dari sini R kuadrat sama dengan 4. Maka R-nya adalah mestinya ini plus minus 2 gitu ya mestinya. Tapi yang dipakai R sama dengan 2. Mengapa? Ada yang tahu? Karena tadi jumlah penduduk, ya toh? Jumlah penduduk. Yang ditanya apa? Jumlah penduduk di tahun ke-4. Jadi kalau begitu jumlah penduduknya bagaimana? Ini jumlah penduduk langsung aja begini. Nggak usah dihitung teman-teman ya, langsung masukkan sini, 2 masuk sini. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 bagi 16 1. Berarti jumlah penduduknya tahun pertama itu 1. Kalau rasionya 2, 1 kali 2 berarti 2 gitu ya. Nah kalau ini negatif yang dipakai di sini jadi min 2 gitu. Kan nggak mungkin jumlah penduduk sama dengan min 2 juta gitu ya. Nggak ada ya. Maksud jumlah penduduk negatif, hantu lah gitu. Nggak mungkin. 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Nah ini sudah pas toh. Tahun ke-5 16 ya toh. Tahun ke-1 tambah tahun ke-3 berapa itu? 5. Ini 1 tambah ke-3 berapa? 1 tambah 4 5 ya. Yang ditanya U4. U4 berarti ini. Jadi jumlah penduduk pada tahun ke-4 sebanyak berapa itu? 8 juta jiwa ya. Paham ya? Oke, tidak sulit belajar matematik bersama ASC Channel, pasti nggak sulit karena menggunakan logika ya. Tidak hanya menggunakan hafalan. Kalau menggunakan hafalan agak berat matematika. Tapi kalau pakai logika insya Allah mudah ya, mudah. Ikuti terus ASC Channel. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.